Hai teman-teman semua. Pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata kita bisa bikin awan vulkano sendiri loh di rumah? Emangnya bisa ya? Bisa dong, pastinya dengan praktikum kimia. Kali ini aku, Aura Akila Savana, akan melakukan praktikum percobaan laju reaksi. Kali ini aku akan menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah suhu, yang ketiga aku akan menggunakan katalis, dan yang keempat adalah konsentrasi. Kira-kira percobaan apa aja ya yang bakal aku lakukan? Simak terus untuk tahu jawabannya. Teman-teman semua, sebelum melakukan praktikum, jangan lupa untuk stay safe. Di sini aku menggunakan masker dan juga akan menggunakan sarung tangan supaya terhindar dari bahan-bahan. Baik teman-teman semua, selama melakukan praktikum ini saya akan menggunakan timer yang ada 45 menit. Maka dalam waktu 45 menit ini saya akan melakukan percobaan serta nantinya akan melakukan pengisian terhadap lembar kerja penilaian. Nah, di sini pertama kali saya akan melaksanakan percobaan yaitu si asam ajaib yang merupakan konsentrasinya atau media utama yang kita gunakan adalah larutan betadin dengan air yang nantinya akan kita gunakan atau kita kombinasikan dengan vitamin C. Kita akan melihat apa sih perbedaan atau reaksi yang terjadi apabila kita menggunakan vitamin C yang pertama. Di gelas pertama itu kita tumbuk terlebih dahulu, sedangkan di gelas kedua kita menggunakan vitamin C yang bentuknya utuh, teman-teman. Jadi di sini kita di masing-masing gelas memiliki volume air dan juga tetes betadin yang sama, yaitu sekitar 8 tetes sampai 10 tetes betadin. Namun yang menjadi pembeda di sini adalah luas permukaan dari vitamin C itu. Yang pertama, di gelas pertama adalah yang ditumbuk, sedangkan yang kedua adalah vitamin C yang utuh. Baik, sebelumnya mohon izin kepada Ibu Pembimbing, Ibu Pilih Karini. Waktu percobaan ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, 45 menit akan terus berjalan. Baik teman-teman semua, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan percobaan si asam ajaib. Jadi asam ajaib ini seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya bahwa di sini kita akan menggunakan 2 gelas yang sama volumenya. Selanjutnya akan kita isi menggunakan air. Di sini saya menggunakan patokan gelas yang memiliki ukuran dalam mililiternya agar larutannya keduanya tetap sama. Pertama kita harus tuang terlebih dahulu. Oke, sudah setara. Kita tuangkan sedikit lagi. Oke. Selanjutnya kita tuangkan sedikit lagi. Baik, keduanya sudah sama. Maka yang kedua, bahan yang kita perlukan adalah betadin atau cairan untuk membersihkan luka. Di sini saya menggunakan yang kecil atau sekitar 15 ml. Kita tuangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di gelas kedua juga sama, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik teman-teman, di gelas pertama maupun gelas kedua sudah kita tuangkan masing-masing 8 tetes betadin. Selanjutnya kita aduk terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman, airnya berubah warna menjadi kuning. Namun kita ingin mendapatkan reaksi yang lebih pekat, maka kita tambahkan lagi cairan pembersih luka ataupun betadinnya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke. Masing-masing gelas sudah berisi 16 tetes betadin.
kita aduk terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman, di sini saya juga sudah menyiapkan satu vitamin C yang sudah ditumbuk, dan yang kedua adalah vitamin C yang belum ditumbuk sama sekali. Jadi yang bentuknya masih utuh, masih di dalam bentuk bulat seperti ini. Sebelumnya kita akan pasang timer terlebih dahulu. Waktu dari kedua percobaan ini akan sama di kanan dan kiri. Baik, saya akan mulai meletakkannya dalam 3, 2, 1. Kita aduk secara bersamaan teman-teman. Kalau kita lihat tanpa diaduk, di sini teman-teman semua akan melihat ini tanpa saya aduk terlebih dahulu, larutan dengan permukaan yang sudah ditumbuk, dia lebih cepat untuk memberikan reaksi, yaitu warna dari betadine ini menjadi lebih cepat untuk kembali ke warna sebelumnya. Sedangkan pada gelas kedua yang dimana vitamin C itu tidak saya tumbuk dan luas permukaannya lebih besar, di sini belum tampak adanya perubahan. Lantas teman-teman, bagaimana jika saya aduk? Baik, pada vitamin C yang dihancurkan terlebih dahulu, kita aduk terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-teman, hasilnya sudah terlihat. Sedangkan pada gelas kedua, oke teman-teman, nah terlihat bahwa pada gelas kedua dia tampak memang terlebih lama hasilnya. Namun ketika kita aduk teman-teman, hasilnya dari luas permukaan di gelas pertama menunjukkan bahwa hasil yang timbul warna akan lebih bening atau lebih cepat kembali ke semula adalah pada gelas kedua. Bisa teman-teman lihat pada gelas yang kita tumbuk vitamin C-nya, di sini warnanya masih kuning, sedangkan untuk yang tidak kita tumbuk sama sekali hasilnya berwarna bening, seperti air putih pada umumnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, pada percobaan kedua ini adalah percobaan terkait konsentrasi. Bagaimana sih jika seandainya kita menuangkan cairan pembersih atau betadine ini ke dalam gelas dan kita tambahkan dengan vitamin C? Apa bedanya dengan tadi? Yang tadi kita menggunakan satunya ditumbuk dan satunya tidak. Tapi gimana kalau ternyata kita menggunakan di gelas pertama hanya setengah vitamin C, sedangkan pada gelas kedua kita menggunakan 1 atau 1,5 vitamin C? Apakah akan tampak perubahan? Mari kita coba di percobaan konsentrasi kali ini. Baik teman-teman, pada percobaan konsentrasi kali ini kita akan menggunakan cairan yang sama, yaitu cairan pembersih luka. Kita tuangkan pada gelas pertama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sebanyak 25 tetes. Baik teman-teman, kita tambahkan lagi dari gelas selanjutnya. Baik, di kedua gelas sudah setara. Sekarang bagaimana jika saya hanya memasukkan setengah dan di gelas kedua adalah 1 vitamin C. Berikut cairan betadine-nya sudah kita tambahkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita akan masukkan di kedua betadine ini. Apakah berhasil jika tanpa larutan air? Di sini kita menggunakan setengah dari vitamin C kita masukkan dan juga dengan 1 vitamin C. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu dari betadine-nya.
Oke teman-teman, sudah setara. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu. Di gelas pertama dan kedua kita akan memasang timer. Ini dia timernya teman-teman. Kita nyalakan. Dan di saat yang bersamaan kita masukkan ke gelas 1,5 dan gelas kedua 1. Apakah akan menimbulkan aduk secara bersamaan kedua vitamin C ini? Dapat kita lihat bahwa pada 1 menit 45 detik vitamin C yang dengan volume 1, vitamin C dengan jumlah 1 di sini akan menghasilkan perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan vitamin C yang hanya setengah saja. Nah, timernya terus berjalan nih teman-teman. Apakah kita harus menunggu kayak kita menunggu si dia? Nah, kalau sama-sama kita aduk nih. Kita tunggu stopwatchnya masih berjalan, kita aduk, kita bantu nih teman-teman. Kita kasih dorongan nih, kasih support. Dan ini sudah di 57 detik dan yang teh dengan air dingin ternyata belum memberikan reaksi sama sekali. Kita aduk lagi. Oke teman-teman, puncaknya adalah di 1 menit. Pada saat sudah 1 menit, teh yang kita celupkan dalam air panas telah menunjukkan perbedaan warna, di mana teh yang menggunakan air panas sudah menjadi warnanya jadi pekat, sedangkan teh yang kita celupkan di air dingin tidak ada perubahan apa-apa. Bahkan disampai pada hal ini sudah menit ke 1 menit 38 detik, tapi untuk yang air dingin belum menunjukkan perubahan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan reaksi juga dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan yang kedua, gak kalah serunya. Teman-teman, di percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan awan vulkanik. Awan lava vulkanik atau aku kasih nama Cloud Lava Volcano. Nah, ini 26 menit lagi timernya. Di sini aku siapkan alas agar dia tidak meluber nanti, karena teman-teman percobaannya akan menarik banget. Ini akan seperti lava yang meletup-letup. Ini akan seperti lava nanti teman-teman. Kira-kira seperti apa nih percobaannya? Kita siapkan 2 buah gelas. Kemudian 2 butir telur. Teman-teman banyak juga nih yang bertanya, apakah di percobaan ini aromanya nggak amis? Karena telur itu kan identik sama baunya yang amis. Nah, tenang aja teman-teman semua, di Cloud Lava Volcano ini nggak akan menimbulkan bau amis karena yang kita gunakan di sini adalah putih telurnya saja. Jadi yang dominan biasanya berbau amis itu kan dari kuning telurnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita pisahkan terlebih dahulu putih telurnya dari kuning telurnya. Kita pisahkan di gelas yang berbeda untuk kuning telurnya. Selanjutnya di gelas yang kedua kita lakukan hal yang sama. Oh iya teman-teman, aku belum jelasin nih ke teman-teman semua. Kali ini kita bakal ngelakuin percobaan apa. Jadi kali ini Cloud Lava Volcano ini adalah percobaan dimana kita akan menentukan faktor yang menentukan laju reaksi itu adalah faktor katalis. Kira-kira katalis ini apa sih? Katalis itu ya teman-teman, analoginya mirip sama mak comblang. Kok mak comblang sih? Karena katalis adalah suatu zat yang digunakan di dalam percobaan kimia, namun dia tidak ikut bereaksi pada percobaan tersebut. Nah, jadi pertama kita, sambil ngomong juga, ini kita masukin 1 sendok makan dari soda kue.
Lakukan hal yang sama di gelas yang kedua. 1 sendok makan. Jadi ini takarannya kurang lebih teman-teman sekitar seperti soda kue yang ada pada bungkus-bungkus kecil itu. Kita masukkan sendok kedua. Lakukan hal yang sama pada gelas kedua. Kita masukkan lagi 1 sendok dari soda kuenya. 1 sendok pada gelas kedua. Lalu apa perbedaannya? Kalau di sini, kalau tadi kan kita memasukkan lebih sedikit atau yang satunya tidak dimasukkan sama sekali. Kalau yang ini apa perbedaannya? Kalau ini perbedaannya teman-teman, katalis atau zat yang akan membantu pelarutan ini adalah cuka yang mengandung kadar asam. Di sini aku menggunakan cuka dengan kadar asam asetat 25%, tapi teman-teman aku tidak akan menggabungkannya langsung pada cairan putih telur ini. Lebih dahulu kita aduk-aduk. Baik teman-teman, jadi gelas yang pertama nantinya adalah gelas yang akan kita tambahkan dengan larutan cuka dan pewarna makanan. Sedangkan gelas yang kedua ini tidak kita letakkan dengan larutan cuka ini. Selanjutnya, aku akan meletakkan terlebih dahulu ke samping. Di sini aku akan membuat larutan cuka. Gunakan sendok yang berbeda teman-teman. Jangan sampai teman-teman memasukkan larutan cukanya bersamaan dengan sendok yang teman-teman gunakan untuk meletakkan soda kue, karena nanti hasil dari percobaannya tidak akan maksimal. Aku masukkan sekitar 10 sendok. Oke, sendok ke-10 selesai. Selanjutnya, biar makin mirip dengan lava ataupun vulkano, di sini kita akan menambahkan pewarna makanan. Di sini aku menggunakan pewarna makanan orange. Sebenarnya ini opsional saja teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai warna lain ataupun tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Aku juga akan menambahkan pada kedua larutan ini tadi. Kita tambahkan masing-masing 1 tetes. Jadi pembedanya teman-teman, kita di sini adalah yang menggunakan cuka dan yang tidak menggunakan cuka. Selanjutnya, pada cuka ini aku akan menambahkan juga pewarna makanan warna merah. 1 tetes saja, karena warnanya begitu pekat. Kita aduk-aduk. Warnanya sudah terlihat pekat, maka cairan sudah siap untuk kita gunakan. Sebelumnya aku akan mengubah dulu angle kamera. Baik, selanjutnya kita tidak lupa untuk mengaduk pewarna makanan yang tadi kita sudah campurkan ke dalam larutan putih telur dan juga soda kue. Baik teman-teman semua, pada percobaan ini akan segera saya masukkan ke gelas pertama larutan dari cuka, sedangkan di gelas kedua hanya menggunakan baking soda saja. Mari kita masukkan 3, 2, 1. Baik teman-teman semua, bisa dilihat bahwa di sini gelas pertama yang kita tambahkan dengan baking soda mengalami perubahan yang muncul seperti gelembung-gelembung nih teman-teman semua. Kita lihat berapa menit waktu yang diperlukan untuk gelembung ini dapat membesar dan berhenti nantinya.
Nah, teman-teman, kita lihat pada menit kedua mulai Hai teman-teman semua, jadi ini adalah keempat percobaan yang tadi telah kita lakukan. Mulai dari katalis, luas permukaan, suhu, dan juga konsentrasi. Nah teman-teman, kebetulan sekali waktunya tersisa 8 menit lagi. Saatnya kita mengisi lembar penilaian dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, selesai sudah percobaan laju reaksi kita hari ini. Pas banget waktunya tersisa 3 menit 30 detik lagi dan LKPD-nya sudah terisi semua. Sekian dulu percobaan laju reaksi bersama Rara kali ini. Nantikan percobaan-percobaan seru lainnya karena akan banyak sekali percobaan seru dan menarik yang akan kita lakukan selanjutnya. Dadah!